Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kabar kalian hari ini semuanya baik-baik saja. Baiklah, ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 12 bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian pertama, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian pertama ini, Ibu akan menjelaskan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan Ibu jelaskan pertama, konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Dan yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak Ibu, tetap semangat ya. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Kalian tentu tidak asing lagi mendengar istilah Negara Kesatuan. Tahukah kalian arti dari Negara Kesatuan? Nah, untuk mengetahui arti Negara Kesatuan, ada beberapa ahli yang menyumbangkan pemikirannya. Yaitu yang pertama menurut Abu Daud Busroh. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, tetapi negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara. Menurut Moh Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, Negara Kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara. Menurut C.F. Strong, Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa Negara Kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri Negara Kesatuan adalah 1. Hanya terdapat satu undang-undang dasar, 1 kepala negara, 1 Dewan Perwakilan Rakyat, dan 1 Dewan Menteri. 2. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintah pusat. 3. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara Kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Artinya, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. Dalam menjalankan pemerintahan, pada Negara Kesatuan ada kalanya menggunakan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu jika semua urusan negara diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri pada pemerintahan di daerah. Sedangkan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah jika ada penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerahnya. Wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah yang diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan. Kekuasaan daerah yang demikian disebut otonomi daerah dan daerah yang diberi hak disebut daerah otonom.
Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Ibu akan jelaskan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sekarang kalian sudah bisa membedakan kan? Antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas-asas tersebut, ada pembagian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada beberapa bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa bidang urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Sekarang, Ibu akan jelaskan mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, Ibu akan bekali kalian dengan pengetahuan mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin
bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat 5. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Anak-anak ibu, karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kalau untuk istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk mengembangkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak ibu semua, itu tadi penjelasan ibu. Semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya, karena berkat kalian channel ibu bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.